Kecantikannya menyebar ke seluruh pelosok kerajaan. Nah ini ya kedengeran, ini lagi ngomong. Akhirnya dengan berat hati, sang ratu mengizinkan anaknya Dayang Sumbi untuk mengasingkan diri ke sebuah hutan lebat yang terletak jauh dari istana. Sesampainya di hutan, ketika sedang menenun, salah satu gulungan benangnya jatuh keluar tubuh. Ia merasa malas mengambil gulungan benang tersebut. Tanpa diduga sebelumnya, tiba-tiba seekor anjing jantan datang menghampirinya sambil membawa gulungan benang miliknya. Tiba-tiba dari langit terdengar suara, "Dayang Sumbi, kau harus menepati janjimu. Lagi pula anjing itu memang jodohmu." Siapa di sana? Setelah suara itu tiba, anjing yang mengambil itu menjelma menjadi seorang pemuda tampan. Ternyata ia adalah titisan dari seorang tua. Dayang Sumbi pun akhirnya menikah dengan si Tumang. Saat hanya bersama Dayang Sumbi, Tumang berubah dalam wujud manusianya. Namun ketika ada orang lain berada di sekitarnya, ia kembali dalam wujud anjing. Waktu pun terus berlalu, Dayang Sumbi dan Tumang pun dikaruniai anak laki-laki yang tampan. Mereka memberinya nama Sang Kuryang. Tak terasa Sang Kuryang tumbuh besar dan pandai berburu, namun Tumang lebih memilih untuk berubah dalam wujud anjing ketika ia bersama anaknya. Suatu hari saat Sang Kuryang hendak pergi berburu,
Baik Bu, ayo Tumang. Berangkatlah Sang Kuryang dan Tumang berburu. Tumang kejar saya itu. Tumang pun berlari menuju rusa itu. Namun karena Tumang tidak juga mendapatkan rusa itu, akhirnya Sang Kuryang memanah rusa tersebut. Namun anak panah mengarah pada si Tumang. Kemudian ia menyembelih Tumang. Dasar Tumang bodoh, bukannya menyikir malah menghalangi. Daripada aku pulang dengan tangan kosong, mending ku sembelih dan ku ambil hatinya. Sesampainya di rumah, hati itu pun dimasak dan dimakan ibunya. Setelah selesai makan, Dayang Sumbi yang sedari tadi belum melihat Tumang menanyakannya kepada Sang Kuryang. Bu, tadi aku suruh dia mengajar rusa itu, namun tidak juga mendapatkannya. Terus aku panah aja Tumang. Kenapa Bu? Ibu ayah, Mana mungkin ayahku seekor anjing. dia adalah seorang titisan dewa. Tidak sekali pembunuhnya Sang Kuryang. Pergi kau dasar anak bodoh! Dayang Sumbi memukul kepala Sang Kuryang dengan kuat. Tidak tahu kemana ia akan pergi. Perlahan-lahan menyusuri hutan. Tiba-tiba ia pingsan dan ditemukan oleh petapa yang kemudian merawatnya. Sang Kuryang kehilangan ingatannya atas ibu dan kehidupan masalahnya. Kini ia dikenal sebagai Jakakale. 12 tahun berlalu, Sang Kuryang telah menjadi seorang pendekar yang kuat. Kini dia diberi tugas oleh sang petapa untuk menyebarluaskan ilmu yang dia dapatkan. Sebelum pergi, sang petapa berpesan untuk tidak berjalan ke arah selatan. Siapa namamu Nona? Nama saya Dayang Sumbi, Tuan. Dan siapa, Tuan? Saya Jakakale. Apakah saya boleh mengantarkan Nona pulang? Tapi kita baru bertemu. Tenang, aku ini bukan orang jahat. Baiklah. Kemudian mereka berjalan bersama. Apakah ini rumah Nona? Iya, kemudian sembarangan. Kalau begitu, saya mohon pamit. Baiklah, Tuan. Kita. Hari demi hari berlalu. Setelah perkenalan itu, Dayang Sumbi dan Sang Kuryang semakin dekat dan akhirnya jatuh cinta. Kemudian mereka sepakat untuk melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Saat Sang Kuryang hendak pergi berburu, ia meminta Dayang Sumbi untuk mengencangkan ikat kepalanya. Dayang Sumbi, apa kau bisa mengencangkan ikat kepalaku ini? Dayang Sumbi melihat ada bekas luka
Kurasa ada bekas luka di kepalamu. Benarkah? Iya. Bolehkah kau beritahu sebab dari lukamu itu? Entahlah. Tapi seorang petaka membangunkanku di tengah hutan tak tentu arah itu. Berapa usiamu saat itu? Entahlah, mungkin belasan tahun. Tiba-tiba Dayang Sumbi teringat ketika dia memukul Sang Kuryang dengan batu beberapa tahun silam. Kau adalah anakku. Kau adalah anakku Sang Kuryang. Bukan, aku gagali. Dan pasti ibuku sudah berusia lanjut dan tidak secantik dirimu. Aku tidak bertambah tua karena aku memakan hati tumpah. Ajinya waktu itu masih beli. Kau bukan ibuku. Aku ibumu. Namun Sang Kuryang tidak percaya pada kata-kata ibunya. Hatinya sudah terbelenggu oleh rasa cinta dan bersikeras ingin menikahi Dayang Sumbi. Melihat sikap putranya itu, Dayang Sumbi semakin bingung dan ketakutan. Kita akan tetap menikah. Tidak bisa. Aku tidak bisa menikahi anakku sendiri. Aku bukan anakmu dan Anakku. Dayang Sumbi terdiam sejenak dan berpikir untuk menyiasati hal ini. Baiklah, aku menerimamu. Tapi, buatkanlah aku satu kapal untuk bulan madu kita. baiklah, apapun syarat darimu akan kuturuti. Bukan hanya itu, kau juga harus membuatkanku satu adegan besar yang harus kau selesaikan sebelum fajar. Baiklah, Sang Kuryang segera memulai pembuatan kapal dengan kesaktian yang dimilikinya. wahai jin-jin, buatkanlah aku kapal. Cepat, jangan lama. Namun, ketika fajar terbit di ufuk timur, ia hanya menyelesaikan kapal. Dayang Sumbi pun datang menghampirinya. Kau tidak menyelesaikan salah satu syarat dariku. Pernikahan kita batal. Kita akan tetap menikah. Aku tidak mau. Kemana kau Dayang Sumbi? Namun terdengar bunyi yang sangat keras dan tiba-tiba Dayang Sumbi menghilang. Kemana kau Dayang Sumbi? Sang Kuryang pun kesal dan menendang kapal buatannya itu hingga terbalik. Perlahan